Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semata karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sore ini bisa bermuwajahah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian bersama tentang tauhid yang ditampilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Husain rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan materi kemarin masih babun naha dzannallahu billahi, masih membicarakan tentang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, faman zanna bihi annahu la yansuru rusulahu wa la yutimmu amrahu wa la yu'addihu wa la yu'addi hizbahu wa ya'dihim wa yazkuruhum bi'a'dahim wa yasruhum wa annahu la yansuru dinahu wa kitabahu wa annahu yudilu syirka 'ala tauhidi wal batil 'ala al-haqqi idalata mustaqardan yatmahu ma'a tauhidi wal haqqu idhilalan la yaqbadahu abadan faqad zanna billahi zanna saw. Agak panjang ya, saya terjemahkan. Maka barang siapa yang bersangka buruk kepada Allah, apa prasangka buruknya? Yang pertama, Allah tidak akan menolong utusannya. Dan Allah yang kedua tidak akan menyempurnakan agamanya. Allah tidak akan menguatkannya agama itu. Allah tidak akan menguatkan golongannya dan meninggikan mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka dan mengunggulkan mereka. Bahwasanya Allah tidak akan menolong agamanya, Allah tidak akan menolong kitabnya. Bahwasanya syirik itu akan mengalahkan tauhid, kebatilan akan mengalahkan kebenaran dengan kemenangan yang tetap. Akan lenyapnya tauhid dan juga lenyapnya kebenaran. Yang lenyapnya tidak akan bangkit kembali untuk selamanya. Faqad zanna billahi zanna saw. Maka sesungguhnya dia telah berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang suruh rusulahu, pasti menolong seluruh utusannya. Tidak mungkin karena utusan Allah itu yang mengirim adalah Allah.
Caranya Allah menolong mereka berbagai cara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga ada yang terbunuh, walaupun ada dengan cara yang lainnya, tetapi pada hakikatnya Allah itu pasti menolong seluruh utusannya. Kalau zaman dulu Rasulullah itu adalah para utusan Allah, boleh jadi hari ini adalah para pemimpin, para ulama yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka menolongnya. Jangan punya kesempatan atau zon bahwa kenapa Allah tidak menolong orang-orang yang soleh. Yang kedua, wala yutimmu amrahu. Amrahu itu artinya adil. Agama ini pasti akan disempurnakan oleh Allah. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun upaya orang kafir, dijelaskan ya. Bagaimanapun orang kafir mendiskreditkan, menghancurkan, memojokkan, sampai ingin melenyapkan, tapi yang terjadi adalah justru Allah makin menyempurnakan agama Allah. Justru agama Islam terus berkembang. Begitu dilecehkan, maka di balik itu ada sesuatu, di balik itu ada hikmah. Kita bisa memperhatikan beberapa kejadian yang lalu-lalu, bagaimana agama ini dilecehkan. Tapi yang terjadi adalah yutimmu amro, justru Allah malah menyempurnakan agamanya. Tetapi bukan berarti ketika agama kita dinistakan kita pasrah sama Tuhan, tidak begitu. Tidak boleh hanya punya keyakinan, tetapi tanggung jawab kita adalah mempertahankannya. Apabila dilecehkan, maka tugas kita adalah menyempurnakan agama, terus pantang mundur, karena Allah tidak mungkin tidak menyempurnakannya. Yang kedua, juga tidak mungkin Allah itu tidak menguatkan agamanya. Berarti Allah itu selalu menyempurnakan agama Allah. Kenapa? Karena kemarin dengan kasih sayang yang Allah berikan, kemudian Allah mengirim beberapa rasul untuk memberikan pencerahan agar umat manusia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ketika Allah menurunkan agama ini adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan belajar kepada umat manusia bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin agama Allah tidak dikuatkan oleh yang menurunkan agama itu. Walaupun terkadang manusia putus asa, tetapi ini yang dinamakan apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti menolong, menguatkan golongannya. Golongan yang berpihak kepada Allah pasti akan dikuatkan oleh Allah. Maka yang namanya suudzon itu wala yu'ayyidu hizbahu. Tidak, Allah tidak mungkin menguatkan golongannya. Yang berpihak kepada Allah tidak mungkin mendapatkan kekuatan. Ini namanya zon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang mukmin, kita balik, kita punya keyakinan bahwa golongan Allah pasti akan selalu dikuatkan oleh Allah. Golongan yang berpihak kepada Allah itu akan selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masalah waktunya, masalah caranya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Palestina misalkan sekarang Masjidil Aqsa ya, yang masih
dikuasai Zionis Israel. Kita tidak boleh punya pikiran kenapa nggak menang-menang, kenapa tidak merdeka, kenapa Zionis belum bisa kita keluarkan dari negerinya para nabi. Yakinlah, kita belum tahu, tetapi ini masih memberikan peluang kepada kita untuk kontribusi. Itu maksudnya. Kita terus mengupayakan ke sana. Minimal doa untuk saudara-saudara kita yang masih terjajah oleh Zionis Israel. Lebih-lebih bisa yang lebih dari sekedar doa. Tapi harus punya keyakinan bahwa golongan Allah itu pasti dikuatkan. Dan bahwasanya golongan Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka akan memenangkan musuh-musuhnya. Orang-orang yang berpihak kepada Allah akan selalu mendapatkan pertentangan dari mereka, maka Allah akan memenangkan. Allah pasti akan memenangkan mereka. Tidak mungkin akan dikalahkan. Inilah tauhid. Inilah keyakinan seorang mukmin tentang apa yang ditakdirkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu pasti akan menampakkan golongan-golongan yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau musuh-musuh Allah membuat makar, tapi yakinlah bahwa makar Allah adalah yang terbaik. Tetapi kita tidak boleh diam. Kita terus ikhtiar, kita terus berusaha, kita terus berdoa untuk bi'ilahi kalimatillahi. Yang sudah wa annahu la yansuru dinahu wa kitabahu. Orang yang sudah kepada Allah itu tidak punya pemikiran bahwasanya Allah tidak akan menolong agamanya dan Allah tidak mungkin menolong kitabnya, yakni kitab Al-Qur'an. Agama yaitu dinul Islam pasti ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena agama yang benar itu hanya satu. Sedangkan kitab yang benar sekarang juga hanya satu. Kalau agama ini musnah, kalau kitab ini musnahlah jagat raya ini. Maka bersyukurlah kalau ada muslimin masih suka membaca Al-Quran. Berbahagialah kalau muslimin kita masih ada yang suka menghafalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Nah, maka berbahagialah, apalagi kalau kita termasuk bagian dari upaya tersebut. Dan orang yang suudzon itu punya keyakinan bahwa syirik itu akan mengalahkan tauhid. Orang yang suudzon kepada Allah itu punya keyakinan tauhid akan dikalahkan oleh syirik. Dengan sesuatu yang masif secara bersama-sama serta kekuatan besar, seolah-olah agama tauhid ini akan hilang. Seolah-olah menyembah Allah yang hanya satu akan hilang, tetapi tidak. Yakinlah, yang hilang hancur itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang bertauhid itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebatilan akan mengalahkan kebenaran. Ini keyakinan orang yang suudzon kepada Allah. Batil itu akan mengalahkan hak. Kebatilan akan melahap bahkan dengan kemenangan yang abadi. Mungkin kita tidak bisa membaca ini dengan jelas ya, tapi yakinlah ada sebagian manusia yang punya keyakinan itu, bahwasanya hak itu akan kalah. Tetapi kita punya keyakinan bahwasanya hak itu pasti akan menang, tidak mungkin dikalahkan. Kalau hak dikalahkan ya sudah selesai. Di dunia sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Di dunia sudah tidak lagi orang yang menyembah Allah.
Di dunia sudah ada orang yang percaya dengan kitab Al-Quran, nggak percaya dengan Ka'bah lagi, nggak percaya dengan masjid lagi, sudah semuanya. Maka itu pertanda kiamat sudah sangat dekat. Karena kiamat terjadi nanti kalau sudah tidak ada yang menyembah Allah. Semua mukmin diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan angin sejuk seperti bulu sutra yang sangat halus terhirup oleh orang yang beriman, kemudian mereka meninggal dunia. Setelah itu kemudian merajalelalah kemaksiatan. Merajalelalah kemaksiatan. Saat itulah nantinya akan terjadi hari kiamat. Jadi kalau masih ada orang datang ke masjid, orang yang mau sedekah, orang yang mau ngaji, itu insya Allah belum terjadi kiamat. Tetapi yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya keyakinan bahwa tauhid kemudian hak itu akan lenyap untuk selama-lamanya, maka sungguh dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak dan tauhid akan lenyap. Ini namanya sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai mukmin kita tidak boleh punya keyakinan tersebut. Wa nisbahu ila khilafin ma yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa sifatihi wa na'atihi fa inna hamidahu wa izzatahu wa hikmatahu wa ilahaihi taba dzalika wa taba ayyuzilla hisbahu wa jundahu wa takuna nusratal mustaqarta wa zufrad da'im li a'da'il muslimina bil adilina bi faman dhanna bihi dzalika fama arafahu wa la arafa asmahu wa la arafa sifatahu wa kamalahu. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, maka barang siapa yang menisbatkan Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, menisbatkan, menghubungkan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak layak, dengan kemuliaan Allah, dengan kesempurnaan Allah, dengan sifat-sifatnya Allah, maka sesungguhnya keterpujian hanya milik Allah, keperkasaan hanya milik Allah, dan hikmahnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka menolaknya, mereka punya pemikiran akan merendahkan hizbahu wa jundahu, bahwasanya golongan yang berpihak kepada Allah, tentara-tentaranya Allah akan dihinakan. Ini juga termasuk bagian daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal segala keterpujian, keperkasaan, hikmah itu hanyalah milik Allah. Golongan yang beribadah kepada Allah tidak mungkin dikalahkan. Pasukan-pasukan Allah tidak mungkin dikalahkan. Apabila ini terjadi, pemikiran sendiri bahwasanya musuh-musuh Allah itu akan dimenangkan, sedangkan orang-orang musyrik juga dia akan dimenangkan, maka sesungguhnya dia itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya tidak mengetahui, tidak paham tentang asma Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak paham juga dengan yang namanya sifat dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sejauh ini mu'alif atau pengarang kitab ini, kalau sampai punya pemikiran bahwa musuh-musuh Allah akan menang, orang-orang musyrik akan menang, orang-orang yang berpihak kepada Allah akan dikalahkan pada mereka,
maka sebenarnya dia tidak paham dengan Asmaul Husna. Dia tidak paham dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak paham dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan tidak paham tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku mukmin harus yakin dengan asma Allah, yakin dengan sifat Allah dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah tidak punya cacat sama sekali. Allah yang maha sempurna. Ketika kita berpikir negatif, sebenarnya kita tidak paham dengan asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika man ankara ayyadana bi qada'i wa qadrahu. Demikian juga orang yang mengingkari terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingkari, membangkang terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bagian daripada suudzon kepada Allah. Sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita tidak terima, ternyata itu bagian dari berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa ketika kita dikasih sakit tidak terima? Kenapa ketika kita dikasih musibah tidak terima? Kenapa kita diberi sesuatu yang tidak enak kita terima, kemudian kita mengerundelinya, menggerutu dan sebagainya? Ini adalah ternyata dalam kajian tauhid termasuk bagian orang yang mengingkari terhadap qada dan qadarnya Allah. Kalau kita makin ke sana rambutnya putih, ya udah diterima. Kenapa masuk disemir lagi warnanya hitam? Apa tidak? Kenapa? Kalau sudah warnanya putih, ya sudah putih, nggak boleh disemir warna hitam. Selain hitam boleh, mau merah silahkan, mau warna yang lain diperbolehkan, tetapi yang warna hitam tidak boleh. Inilah sesuatu yang menimpa pada diri kita semuanya, hal-hal yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ingkari apa kita terima. Kalau kita terima, itu tandanya mukmin. Kalau kita ingkari, ini tandanya suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Pernahkah kita berpikiran kalau sakit tidak sembuh-sembuh? Sudah coba ke sana kemari, kok belum mari-mari? Sudah coba ke sana kemari, belum sembuh-sembuh. Kalau itu kita pikirkan, berarti kita mengingkari qada dan qadarnya Allah. Terima saja. Berobat belum sembuh, Allah kasih pahala dengan berobat. Ikhtiar itu bagian daripada ibadah. Ikhtiar adalah bagian daripada ibadah. Usaha sudah maksimal, ternyata hasilnya malah sebaliknya. Jangan disesali. Kalau disesali, maka termasuk orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah, karena sesungguhnya ikhtiar yang dilakukan itu bernilai ibadah. Jangan dirusak lagi setelah gagal, kemudian merusak ikhtiar yang sedang dilakukan. Jadi gagalnya 2 kali, hasilnya tidak dapat, kemudian ikhtiarnya tidak tercapai, tidak diberi sebagai pahala. Kenapa? Karena dia kemudian tidak mau mengakui apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'arafahu wa la rubiyatahu wa mulkahu wa azimatahu. Orang itu sebenarnya tidak paham tentang rububiyah. Masih ingat rububiyah itu materi di bab awal itu tentang tauhid. Rububiyah bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, yang mengatur seluruh makhluknya. Rububiyah adalah Allah yang mengatur semuanya. Ketika Allah sudah mengatur semuanya, kok ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sebenarnya yang ngatur kita apa Allah? Apa kita mampu ngatur Allah? Apalagi saya memaksakan sama Allah, ya kita nggak punya daya kekuatan sama sekali. Jadi yang rububiyah, yang menciptakan itu ya Allah, yang mengatur Allah, memutuskan Allah, itulah namanya rububiyah. Belum uluhiyah ya, bukan Allah
sebagai sesembahan, tapi Allah sebagai Khaliq, sebagai penciptanya. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, Allah yang mengatur, sudahlah, nikmati saja hidup ini. Dikasih rezeki alhamdulillah, tidak dikasih sabar, ya kan? Makanya Allah itu heran sama orang mukmin, heran sama orang mukmin tuh. Allah aja heran sama orang mukmin, ya. Dikasih musibah, oh ya sabar gitu. Kemudian dikasih nikmat, bersyukur itu. Allah saja heran, aneh ya. Nah, ini apa menunjukkan apresiasi. Maksudnya senang gitu loh, senang pada hambanya. Dikasih musibah sabar, ya. Kemudian dikasih nikmat, dia bersyukur. Ya sama saya gambarkan, misalkan saya punya anakku jatuh tapi dia sabar, kan senang ya. Saya heran sama anak saya gitu. Anak saya dapat rezeki, oh dia pandai bersyukur, sama kayak gitu. Wa mulkahu, kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Orang yang seperti itu tadi apa? Tidak mengetahui kerajaannya Allah, tidak mengetahui kekuasaannya Allah. Di mana kekuasaan Allah tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Malikal mulk, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadil khair. Allah akan kasih kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Allah akan cabut dengan Allah yang kehendaki. Bahkan Allah akan memuliakan dengan kekuasaan orang yang kehendaki. Allah akan merendahkan, menjatuhkan, menghinaan orang yang dikasih kekuasaan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tersedih kalau Allah sedang memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak pandai beriman kepada Allah. Itu kehendak Allah kok. Kekuasaan hanya milik Allah. Ya, iya enggak? Qulillahumma tu'til mulka, Allah akan kasih kekuasaan mantasya yang kehendaki. Wa tanzilul mantasya, Allah akan mencabutnya sesuai yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah ikhtiar, atau gimana? Tugas kita berusaha, berdoa. Setelah terjadi, sudah itu ujian dari Allah. Kenapa kita ngamuk? Kenapa kita emosi? Kenapa kita frustasi? Ya enggak? Kenapa kita akhirnya semacam itu? Maka hadirin rahimakumullah, orang yang demikian adalah orang yang tidak paham mulkahu, kerajaannya Allah, tidak paham dengan kekuasaannya Allah, wa azimatahu, dan orang yang tidak paham tentang keagungan, kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika man angkara ayyabna qadra ma qadrahu min dzalika wa rawul hikmati baligatan wa wayatun mahmudatan yastahiqul hamdu 'alaiha. Yang kedua ini, orang yang mengingkari takdir dari Allah, di mana dia tidak punya pemikiran bahwa takdir Allah itu tanpa hikmah, bahwasanya takdir Allah itu ada tujuan yang mulia, di mana Allah itu yang berhak untuk mendapatkan ujian itu. Semua yang diputuskan oleh Allah itu apa? Bil hikmah. Bil hikmah. Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Maka orang-orang yang mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala tanpa memahami hikmah di balik takdir yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia termasuk bersikap suudzon kepada Allah. Maka ketika takdir menimpa kita, kita harus paham di balik itu ada hikmah. Di balik itu semuanya ada pelajaran bagi seluruh hamba-hambanya. Jadi tidak hanya sekedar Allah kemudian mentakdirkan tanpa adanya hikmah di balik itu semuanya. Ada pelajaran, ada nilai manfaat yang belum diketahui karena Allah pemahamannya sangat luas. Kita pemahamannya kan dangkal, hanya satu langkah, dua langkah. Allah sampai berlangkah-langkah pemahamannya sampai ke sana, di mana kita belum mampu menangkap
keputusan Allah yang sekarang diputuskan ke sana. Maka udahlah, apa yang diputuskan oleh Allah diterima dengan ikhlas saja. Bahwa di dalamnya itu adalah hikmah, ada nilai manfaat, ada kebijaksanaan, ada hukum-hukum yang ternyata berlaku setelah terjadinya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadzalika inna masadra masyiyati mujarradatun an hikmati wa wa yatamattubatin li abaidai min fawaqihana. Bahwasanya takdir itu tidaklah terjadi sekedar dikehendaki oleh Allah tanpa ada hikmah di balik itu semuanya. Saya ulangi, bahwasanya takdir itu tidak hanya sekedar kehendak dari Allah, tidak hanya sekedar Allah berkehendak terjadi, tidak hanya Allah berkeinginan terjadi, tanpa adanya hikmah yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materinya terlalu tinggi apa tidak ya? Sedang. Kalau tinggi saya turunkan ya, ini kita baca. Jadi kalau sesuatu yang sudah terjadi, ini kan takdir dari Allah. Yang berkehendak siapa? Allah. Tetapi berkehendaknya Allah tidak hanya segitu, hanya berkeinginan toh, itu enggak. Beda dengan manusia, hanya berkeinginan tapi tidak berpikir jauh. Allah itu berkehendak itu tidak hanya sekedar berkehendak, tetapi dia ada hikmah di balik kehendak yang Allah putuskan itu. Kenapa kita kadang galau? Ya enggak? Orang tua kadang galau enggak? Pak Jerry, kadang galau enggak? Itu ya. Biasanya kita udah usia lanjut udah mulai banyak sakitnya ya. Gimana Pak? Ya enggak? Ya enggak Bu? Kita makin kesana makin tambah sakit apa makin sehat? Makin sakit. Itu adalah masyiah. Itu adalah kehendak dari Allah. Kita nggak bisa melawan kehendak dari Allah. Tapi ingatlah bahwasanya kehendak Allah itu ada hikmah di balik itu semuanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Makin tua aku makin loyo, makin tua yo makin sakit, makin tua remasonya tambah, makin tua makin cepet capek. Kira betul? Itu hikmahnya apa Bu? Hikmahnya apa? Oh ternyata makin kesana nikmat Allah makin dikurangi sampai nanti akhirnya kenikmatan diambil semuanya. Iya apa tidak? Oh kita diberitahu ini loh nanti kenikmatan akan dicabut seluruhnya oleh Allah, dicabut semuanya. Kita sudah siap-siap apa belum? Nah, jangan sampai kita sudah makin banyak dikurangi kenikmatannya, siap-siapnya malah tidak ada. Maka orang yang percaya dengan takdir itu adalah kehendak dari Allah, ada hikmah di balik itu semuanya. Kita tidak termasuk golongan orang yang suudzon, tapi berprasangka baik kepada Allah. Saya makin tua kok makin kayak gini. Oh berarti Allah masih kasih kesempatan kepada saya untuk bisa beribadah. Allah kok kayak gini, saya masih berbaring, alhamdulillah masih bisa berbaring. Ini betul. Ya begitu, ini namanya husnudzon kepada Allah. Selama gampang ya, yang melakukan gampang apa enggak? Ya latihan bareng Bu ya. Mari latihan bersama. Latihan memahami kekuasaan Allah, latihan memahami keagungan Allah, latihan memahami kehendaknya Allah ya, dan latihan memahami hikmah yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf,
biasanya makin tua kan makin banyak mengeluh. You know betul? Kalau anak-anak gak ada mengeluhnya itu, hujan-hujanan ke sana nggak sakit ya. Kita hujan sekali gimana? Ilebar dan sebagainya ya. Terus wah, nanti kono wingi jalan merasa hujan-hujanan mending mampir gitu ya. Ini penyakit roh, ini sudah bilang kayak gitu. Berarti apa? Dia sudah mengucapkan kata-kata yang keliru lagi. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah kok. Ya, ini ditakdirkan oleh Allah. Mana dijelaskan orang yang ditakdirkan mati di medan pertempuran, walaupun dia pergi, maka Allah akan takdirkan ke sana juga. Kita tidak bisa menghindari itu semuanya. Hadirin rahimahullah. Maka sesungguhnya kehendak dari Allah itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi hakikatnya adalah ada hikmah di balik itu semuanya. La yahju takdiruha anil hikmati. Nih, takdir Allah tidak mungkin keluar dari hikmah. Ya, ini keyakinan kita. Tidak mungkin takdir Allah itu keluar dari hikmah. Maksudnya apa? Semua keputusan Allah itu mengandung hikmah. Semua kejadian yang Allah putuskan ada hikmah di balik itu semuanya. Iya enggak? Itu ada musibah gunung meletus, wah banyak maksiat. Tapi kenapa masjid itu hancur? Kenapa orang yang rajin ibadah juga meninggal dunia? Kenapa ini terjadi gitu? Kita tidak boleh berpikir negatif. Ada rahasia yang bisa kita tangkap, tapi ada rahasia yang bisa kita tangkap pada masa yang akan datang. Ya, ini mungkin hari ini kita tidak bisa menangkap hikmah dari keputusan Allah. Tapi yakinlah bahwa takdir dari Allah itu selalu mengandung hikmah. Liiftoya ila ma yuhibbu wa in kanat makruhatun lahu. Semua takdir dari Allah itu akan membawa kepada sesuatu yang ia sukai meskipun awalnya adalah makruha, dibenci. Takdir Allah tidak akan keluar dari hikmah, ya. Dan takdir itu akan membawa kepada sesuatu yang menyenangkan, walaupun sebelumnya adalah menyakitkan. Itulah keputusan dari Allah. Kitab ini menjelaskannya begitu, bahwasanya takdir Allah tidak mungkin keluar dari hikmahnya, bahwa takdir itu akan membawa kepada sesuatu yang ia sukai meskipun dulu adalah sesuatu yang ia benci. Betul apa salah ya? Sesuatu yang dibenci dari keputusan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah nanti akan membawa kepada kebaikan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan mampu menangkap pesan Allah melalui takdir. Hanya orang-orang yang beriman saja. Kalau kayak gini kayaknya jadi orang kok ayam ya. Ayam atau apa? Ayam lah, sehat yo, ayam sakit yo, ayam dah, ayam ya bu, banyak rezeki, ayam dah bu. Kalau pas-pasan ayam dah, ayam masya Allah. Ini loh tauhid kayak gitu. Kalau kita bisa membangun karakter orang yang beriman, ya sudah, dikasih sehat. Allah kasih kesempatan untuk kontribusi yang terbanyak, ya kan? Allah kasih sehat sama kita, Allah udah kasih kesempatan, ayo maksimalkan. Allah kasih sakit sama kita, Allah sedang menguji keimanan kita, sabar apa tidak. Allah ingin kita istirahat, udah kamu kecapean, istirahat 10 hari, kamu istirahat seminggu, ya enggak? Enak coba diistirahatkan oleh Allah, tapi tidak mengurangi pahala rutinitasnya. Enak apa tidak? Coba.
setiap hari ke masjid 5 waktu ya. Suatu hari sakit, berbaring di rumah sakit ya. Bisa nggak ke masjid? Tidak bisa. Tapi yakinlah, meskipun kita sholatnya di rumah sakit, meskipun sholatnya sendirian, yakinlah pahalanya insya Allah rutin, kebiasaan yang bisa kita lakukan waktu dalam keadaan sehat. Senang apa tidak? Ya Allah, senangnya saya berbaring, kok hitungannya sholat berjamaah. Senang apa tidak? Hadirin rahimakumullah ya. Jadi sebenarnya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa kebaikan, membawa sesuatu yang menyenangkan meskipun awalnya tidak menyenangkan. Awalnya nggak menyenangkan itu. Tapi ini sedang bicara takdir yang syar, yang buruk sama kita ya. Awalnya nggak menyenangkan, tetapi nanti endingnya adalah menyenangkan. Kalau bisa mengambil nilai hikmah yang terjadi di dalamnya semacam itu. Fama qadaruha sada wala sa'ama abasa wala khalaqha batilan. Ada 3 hal. Tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu itu sia-sia. Ini yang pertama. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak mungkin sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Allah kasih musibah, enggak ada yang sia-sia. Allah mematikan bayi dalam kandungan, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan makhluk apapun, tidak ada yang sia-sia. Walaupun kita nggak suka nyamuk ya, iya nggak? Kita suka nyamuk nggak? Nggak ada yang sia-sia itu. Allah ciptakan semuanya satu. Tidak ada nilai sia-sia atas apa yang Allah putuskan, Allah takdirkan. Dan yang kedua, wala sya'a abasan. Kehendak Allah itu tidak main-main. Masya Allah. Wala sya'a abasan. Kehendak Allah enggak main-main. Jangan dikira beda dengan kita. Kalau kita berkeinginan itu kadang main-main. Tapi Allah wala sya'a abasan. Allah itu tidak akan main-main dalam urusan ketika Allah berkehendak. Dan yang ketiga, wala khalaqha batilan. Tidak ada yang batil dalam penciptaan Allah terhadap makhluknya. Mana yang Allah ciptakan? Tidak ada yang batil. Enggak ada yang batil. Semuanya adalah bernilai manfaat. Maka Allah berfirman dalam ayatnya, "Dzalika dzannal ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan." Ternyata yang berburuk sangka itu adalah orang-orang kafir, dan bagi orang kafir ancamannya celakalah, bagi mereka akan menjadi penghuni neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tambah ayyunya hidup kita. Dalam kondisi apapun, nambah ayyunya orang itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.